Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hamdan Hussein Batubara. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat akun ResearchGate dan cara menggunakan ResearchGate sebagai media sosial yang optimal bagi para akademisi dan para peneliti. Teman-teman sekalian, ResearchGate ini sangat penting digunakan sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen ataupun sebagai para akademisi, yaitu untuk menghubungkan kita dengan para akademisi dan para peneliti yang lain, dan juga sebagai sarana untuk mencari referensi dan mempublikasikan ide dan hasil pemikiran kita, baik itu berupa slide presentasi, makalah, hasil penelitian, ataupun artikel jurnal ilmiah dan hasil makalah konferensi. Oke teman-teman, langsung saja mari kita simulasikan cara membuat akun ResearchGate. Nah, untuk menggunakan ResearchGate, kita dapat mengakses website researchgate.net. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi browser yang ada di handphone maupun di laptop untuk mengakses website dari ResearchGate, yaitu researchgate.net. Kemudian, untuk membuat akun kita harus memiliki email institusi atau email akademisi atau email dari sekolah atau dari perguruan tinggi supaya kita lebih mudah diverifikasi oleh ResearchGate. Sedangkan jika kita nanti mendaftar menggunakan email Gmail, maka perlu verifikasi yang lebih panjang atau rekomendasi dari pengguna lain yang ada di ResearchGate. Langsung saja, kita dapat membuat akun baru dengan mengklik tombol Join for Free, tombol yang berwarna biru ini. Nah, ini dia. Kemudian akan ada pertanyaan tentang identitas kita, apakah sebagai akademisi atau mahasiswa, atau sebagai corporate, perusahaan atau pemerintah, atau sebagai tenaga kesehatan. Misalnya, saya akan pilih academic or student. Kemudian ada pertanyaan tentang nama institusi, kita isi sesuai dengan institusi kita. Selanjutnya kita isi kolom departemen, nah bagian ya atau jurusan misalnya. Lalu kita klik tombol continue. Nah, selanjutnya kita isi kolom first name dengan nama depan kita, misalnya. Nah, kalau kita memiliki nama tengah, kita tekan tombol spasi, maka akan muncul kolom middle name. Lalu kita isi dengan nama tengah kita. Lalu kita isi kolom last name dengan nama belakang. Dan apabila kita belum memiliki nama belakang, kita bisa mengetik ulang nama depan kita. Selanjutnya isi kolom country or region dengan nama negara tempat tinggal kita, misalnya Indonesia. Lalu isi kolom your institution email dengan email institusi atau email perguruan tinggi. Misalnya, oke. Kemudian isi kolom password dengan password yang kita inginkan untuk akun ResearchGate yang akan kita buat. Misalnya, lalu centang kotak I agree to the agreement sebagai pernyataan kesediaan kita atau kepatuhan kita terhadap syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh ResearchGate. Lalu klik tombol continue. Kemudian di sini ada pertanyaan, did anyone recommended you join ResearchGate? Nah, jika ada yang merekomendasikan kita untuk menggunakan ResearchGate, bisa kita klik tombol yes, atau jika tidak, kita klik no ya. Nah, kemudian siapa yang merekomendasikan, kita bisa pilih my professor atau someone else, seseorang. Lalu klik tombol continue. Nah, kemudian ada permintaan untuk memilih disiplin ilmu. Kita bisa pilih sesuai disiplin ilmu kita. Misalnya saya pilih education. Kemudian saya pilih misalnya educational assessment. Kemudian saya pilih misalnya educational technology. Kita di sini bisa memilih lebih dari satu ya. Nah, misalnya saya pilih primary education. Lalu klik tombol continue. Nah, di sini juga kita diminta untuk memilih keterampilan atau kepakaran kita. Bisa kita pilih atau bisa juga kita langkahi dengan mengklik tombol skip this step ya. Oke, saya pilih continue saja. Kemudian juga ada permintaan untuk mengupload foto profil kita. Nah, di sini kita bisa klik tombol upload a foto untuk memilih foto dari file komputer kita. Oke, nah misalnya seperti ini. Lalu klik tombol complete sign up untuk menyelesaikan pembuatan akun.
Nah, di sini ada pemberitahuan kita perlu membuka email yang kita daftarkan untuk menekan tombol aktivasi atau verifikasi. Nah, misalnya kita akan buka email yang kita gunakan tadi untuk mendaftar. Nah, di sini sudah ada pesan dari ResearchGate ya, yang berjudul Active Your Research Account. Nah, di sini kita perlu mengklik tombol biru atau tombol yang bernama Confirm Email Address. Nah, setelah kita mengklik tombol tersebut, maka akan terbuka halaman ResearchGate dan akun kita sudah bisa digunakan. Di sini ada kalimat selamat datang ya. Nah, dan kita juga ada disarankan untuk mengikuti beberapa mungkin yang menjadi rekan kerja kita atau satu institusi dengan kita. Nah, kita bisa mencentang rekan yang ingin kita ikuti, misalnya seperti ini, dan kita klik tombol continue untuk lanjut ya. Oke, nah di sini kita sudah selesai membuat sebuah akun ResearchGate dan mengaktifasinya melalui email. Dan akun tersebut bisa kita akses ya, bisa kita lihat di sini sudah ada profil kita. Nah, ini sudah ada profilnya. Kemudian di sini di research-nya masih kosong ya, belum ada artikel atau makalah atau slide presentasi yang kita upload. Nah, selanjutnya cara mengupload dokumen-dokumen akademik ke ResearchGate sehingga nanti bisa terindeks oleh Google Scholar adalah pertama klik tombol Add New. Nah, di sini di sebelah pojok kanan atas ada tombol Add New. Lalu di sini kita bisa memilih jenis dokumen akademik yang ingin kita upload. Apakah published research, artinya hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, atau yang belum. Kalau yang belum, itu bisa berupa preprint seperti makalah atau draft artikel, atau conference paper yang belum dipublikasikan, atau slide presentasi yang belum dipublikasikan, atau poster, dan yang lainnya. Dan jika sudah dipublikasikan, kita klik tombol Publish Research ya. Kemudian kita pilih jenis hasil penelitian yang sudah dipublikasikan tersebut, apakah berupa artikel, buku, chapter, atau kode. Misalnya saya akan mempublikasikan sebuah artikel yang sudah terbit. Ya. Saya klik artikel, kemudian saya klik tombol Select and Upload File ya untuk memilih file artikelnya. Kemudian kita pilih dari folder komputer file yang ingin di-upload. Misalnya saya akan memilih ini. Kemudian setelah kita pilih filenya, selanjutnya kita pilih privasinya apakah public dan privat atau public saja atau privat saja. Kalau public artinya bisa di-download orang, kalau privat hanya bisa kita buka sendiri ya, si pemilik yang bisa membukanya. Misalnya saya akan pilih public dan privat ya, supaya bisa di-download orang dan juga tersimpan secara privat. Lalu centang I have reviewed, lalu klik tombol upload. Oke, selanjutnya publikasian tipe kita harus memilih rinciannya karena yang saya upload tadi adalah conference paper, saya pilih conference paper. Kemudian di sini penulisnya sudah teridentifikasi ya. Kalau ada yang salah, nah bisa kita perbaiki. Nah, misalnya kita delete dulu, lalu kita tulis kembali. Misalnya Amira Jeda, kemudian nah, kita tambahkan penulis yang lain. Nah, kita ketik namanya di tombol Add More Author ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita pilih tanggal terbitnya. Kemudian di sini ada DOI-nya. Nah, ini sudah terbaca kalau sudah punya DOI. Lalu klik tombol Continue ya untuk lanjut. Nah, kemudian di sini sudah terbaca abstraknya. Nah, jika ada yang salah kita bisa perbaiki abstraknya ini. Nah, kita lengkapi ya supaya akurat. Kemudian conference title-nya kita bisa isi. Nah, misalnya ini adalah misalnya ini adalah dari international seminar. Nah, bisa kita ketik di sini nama seminarnya. Kemudian lokasinya misalnya kita pilih Semarang. Lalu kita klik tombol add.
Oke, di sini kita bisa menginvite atau mengundang co-author kita, atau bisa kita lewati dengan mengklik tombol Not Now. Nah, di sini kita sudah sukses menambahkan conference paper ke ResearchGate kita. Dan conference paper ini nanti akan disitasi oleh Google Scholar. Nah, ini dia. Kemudian kita juga bisa menambahkan jenis publikasi atau dokumen akademik yang lain melalui tombol Add. Nah, seperti slide presentasi misalnya, atau data, poster gitu ya, bisa kita tambahkan melalui tombol Add New. Dan untuk berkomunikasi dengan orang lain, nah kita bisa cari misalnya di kolom pencarian misalnya artikel tentang video pembelajaran. Nah, kemudian akan muncul hasil pencariannya seperti ini. Nah, kita tinggal ya lihat mana artikel yang cocok untuk kita, lalu kita download filenya untuk kita baca. Nah, seperti ini. Dan misalnya jika ada artikel yang tidak bisa di-download, maka akan muncul tombol request full text. Artinya kita bisa meminta versi full text-nya atau meminta filenya kepada penulisnya dengan mengklik tombol request full text. Kita klik, kemudian kita isi pesan permintaannya seperti ini contohnya. Ini sudah ada template-nya ya. Kalau mau kita translate ke bahasa Indonesia juga boleh. Nah, lalu kita klik tombol send. Nah, maka nanti si pemilik file ini akan mendapat permintaan dari kita. Dan nanti pesan permintaannya bisa kita lihat melalui tombol message ini ya, pesan ini. Nah, dan kita juga bisa berdiskusi atau menanyakan atau mengkomentari. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa mengkomentari, menanyakan file yang ada di ResearchGate ini. Misalnya, kita buka filenya seperti ini. Nah, kemudian kita klik tombol comment, kemudian kita bisa bertanya tentang isi file tersebut ya. Nah, kita juga bisa melihat citasi atau referensi dari artikel tersebut, dan kita juga bisa share atau membagikan artikel tersebut kepada orang lain ya melalui tombol share. Jadi ada banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki ResearchGate ini sebagai media sosial yang dirancang khusus bagi para akademisi dan para peneliti. Dan kita juga bisa berkomunikasi atau mengundang para peneliti ya, nah atau para akademisi dari berbagai dunia melalui ResearchGate ini. Selanjutnya, kita dapat memperbaharui profil kita di akun ResearchGate dengan mengklik ikon kita, lalu klik tombol settings. Nah, ini tombol settings. Nah, di halaman setting ini kita bisa menambahkan email yang lain, kemudian mengatur time zone-nya, kemudian juga bisa mendelete akun kita ya. Nah, kemudian di sini juga ada menu profile. Kita di sini bisa mengedit nama kita, menambahkan degree, level, atau mengedit institusi, atau mengubah foto profil kita, dan juga mengupload CV dan menambahkan keterangan tentang gender. Nah, begitu juga dengan file-file yang kita upload bisa kita akses melalui menu Your Profile ya. Ini ada menu Your Profile. Di sini sudah ada satu research yang sudah dipublikasikan tadi ya. Nah, ini dia conference paper. Conference paper yang sudah kita upload masih bisa kita edit. Nah, caranya kita klik panah yang di bawahnya. Di sini ada tombol edit untuk mengedit, memperbaharui rinciannya atau identitasnya, atau remove yaitu untuk menghapus ya, menghapus conference paper ini dari akun ResearchGate kita. Misalnya saya akan edit seperti ini. Nah, maka akan muncul jendela untuk mengedit judulnya dan mengedit rinciannya. Nah, seperti ini ya. Oke. Kalau saya pilih remove, nah maka research paper tersebut bisa kita delete ya dari ResearchGate. Nah, seperti ini. Kita hapus seperti itu. Nah, demikianlah cara menggunakan ResearchGate sebagai media sosial bagi para akademisi dan para peneliti. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.